Halo semuanya, perkenalkan aku William Putra Salim dari kelas X IPS 1. Aku berasal dari absen 26. Hari ini aku mau menjelaskan permasalahan William tentang peralatan sekolah. Williams merupakan seorang pelajar SMA. Hampir dipastikan saat masuk sekolah, ia perlu untuk membawa kotak pensil, tas, dan buku. Tetapi saat sebelum ia masuk sekolah, ia bingung untuk mencari peralatan itu di mana. Lalu ia punya ide untuk mengunjungi salah satu peralatan toko untuk sekolah. Tawaran dari toko itu yang pertama adalah satu tas, dua buku, dan tiga kotak pensil seharga 150.000. Lalu setelah penawaran itu, Williams diberikan penawaran kedua, yaitu dua tas, satu buku, dan satu kotak pensil yang bagus seharga 100.000. Setelah penawaran yang kedua, tak tanggung-tanggung, toko peralatan sekolah itu memberikan penawaran yang ketiga, yaitu satu tas, empat buku, dan dua kotak pensil seharga 175.000 rupiah. Lalu Williams bingung karena telah diberikan tiga penawaran peralatan sekolah dari toko tersebut. Lalu ia memiliki niat untuk menghitung satu persatu dari harga tas, kotak pensil, dan buku secara satuan. Lalu Williams mulai menghitung harga dari masing-masing tas, kotak pensil, dan buku secara satuan. Ia menggunakan metode Kramer pada masalah ini. Yang pertama ia tulis adalah diketahui, yaitu tas, kotak pensil, dan buku. Tas diistilahkan X, kotak pensil Y, dan buku Z. Pertanyaannya adalah harga masing-masing tas, kotak pensil, dan buku secara satuan. Yang pertama ia lakukan adalah menggambar model matematikanya terlebih dahulu, yaitu 1X tambah 3Y tambah 2Z seharga 150.000 rupiah. Yang kedua, 2X tambah 1Y tambah 1Z seharga 100.000 rupiah. Yang ketiga, 1X tambah 2Y tambah 4Z seharga 175.000 rupiah. Setelah membentuk model matematikanya, Williams mulai mencari cara untuk mendapatkan D, yang merupakan jumlah hasil kali unsur-unsur yang terletak pada dan sejajar diagonal utama dikurangi dengan jumlah hasil kali unsur-unsur yang terletak pada dan sejajar diagonal samping, yaitu dengan cara menyusun angka-angka dari metode model matematika tersebut dengan berurutan, yaitu 132, lalu di bawahnya 211, lalu di bawahnya lagi 124. Di luar dari kurung yaitu 1 3 2 1 dan 1 2. Di baris kiri disebut dengan ekuivalen dan di baris kanan disebut dengan konstanta. Lalu perkalian tersebut dikali secara menyilang kanan atas atau ke kanan bawah untuk plus dan kanan atas untuk minus. Yang pertama kanan bawah dulu untuk plus, yaitu 1 1 4 dikalikan 3 1 1 dikalikan 2 kali 2 kali 2 dikalikan dikurang dengan 1 kali 1 kali 2 2 kali 1 kali 1 lalu dikurang 4 kali 2 kali 3. Singkatnya, dari itu kita bisa mendapatkan hasil minus 13. Dari hasil tersebut, kita akan menggunakannya untuk pembagian. Setelah mencari D, kita harus mencari DX yang diistilahkan sebagai tas. Yang pertama dilakukan adalah dalam kurung tersebut diisi dengan angka-angka dari model matematika yang tadi di awal kita buat, yaitu 150.000, 3 dan 2 secara menyamping. Lalu 100.000, 1 dan 1 secara menyamping di bawah angka yang tadi. Lalu 175.000, 2 dan 4 di bawah angka yang sebelumnya. Lalu tutup kurung. Lalu di luar itu adalah 150.000 dan 3 di bagian paling atas, 100.000 dan 1 di bagian tengah, dan 175.000 dan 2. Setelah itu kita bisa tambah dengan cara perkalian, yaitu pertambahan itu dengan cara dikalikan secara
kanan bawah secara menyamping ketiga kali, dan kalau kurang ke atas kanan 3 kali ke kanan, yaitu seperti 150.000 kali 1 dan kali 4 ditambah 3 kali 1 kali 175.000 ditambah 2 kali 100.000 kali 2 dikurang 175.000 kali 1 kali 2 dikurang 2 kali 1 kali 150.000 dikurang 4 kali 100.000 dan kali 3. Lalu kita menggunakan pembagian dx dibagi d, yaitu minus 325.000 dibagi min 13, yaitu hasil dari D tadi. Lalu ketemu untuk seharga satuan dari tas, yaitu Rp 25.000. Setelah mencari DX, kita akan mulai mencoba mencari DY yang dimisalkan sebagai kotak pensil. Yang pertama dilakukan adalah menyusun angka 1, 150.000 dan 2 secara menyamping di bagian atas di dalam kurung. Lalu disusul dengan 2, 100.000 dan 1 di bawahnya, dan 1, 175.000 dan 4 di bawahnya lagi secara tersusun dengan baik. Lalu di luar kurung ada 1, 150.000, 2, 100.000 dan 1, 175.000. Lalu kita langsung saja ke angka perkalian dan pertambahannya. Dengan pertambahan sekali lagi bisa dilakukan dengan cara dikali dengan posisi kanan bawah secara menyamping, dan untuk pengurangan secara kanan atas dan menyamping, yaitu 1 seperti 1 kali 100.000 kali 4 ditambah 150.000 kali 1 kali 1 ditambah 2 kali 2 kali 175.000 dikurang 1 kali 100.000 dikali 2 dikurang 175.000 kali 1 kali 1 dikurang 4 kali 2 kali 150.000. Dari hasil itu kita bisa mendapat minus 325.000. Lalu kita hitung dengan rumus DY dibagi D, yaitu minus 325.000 dibagi min 13 yang tadi kita cari. Lalu kita ketemu hasil dari satu buah kotak pensil seharga Rp25.000. Lalu setelah mencari DY, kita akan mencari DZ yang diistilahkan sebagai buku. Yang pertama dilakukan adalah dalam kurung menyusun 1, 3, dan 150.000 menyamping kanan, dan disusul di bawahnya dengan 2, 1, 100.000 dan di bawahnya 1, 2, dan 175.000. Ditutup kurung. Di luar itu ada di paling atas 1, 3, 2, 1 dan 1, 2. Lalu kita akan menggunakan seperti biasa, yaitu pertambahan dengan cara perkalian di bagian dari atas ke kanan bawah. Lalu untuk pengurangan dari bawah ke kanan atas, yaitu dengan seperti 1 kali 1 kali 175.000 ditambah 3 kali 100.000 dikali 1 ditambah 150.000 dikali 2 dikali 2 minus 1 dikali 1 dikali 150.000 dikurang 2 kali 100.000 dikali 1 dikurang 175.000 dikali 2 dikali 3. Singkatnya, dari penghitungan tersebut kita bisa mendapat hasil minus 325.000. Lalu kita menggunakan perhitungan, yaitu DZ dibagi D sama dengan minus 325.000 dibagi minus 13. Untuk mencari harga satuan dari buku tersebut, yaitu ketemulah hasilnya, yaitu Rp25.000. Jadi kesimpulannya, harga masing-masing tas, kotak, pensil, dan buku ternyata satuannya adalah sama rata, yaitu seharga Rp 25.000. Dari metode Cramer yang Williams gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, ia berpikir bahwa metode tersebut sangat memudahkan baginya untuk menghitung harga satuan buku, harga satuan tas, dan harga satuan kotak pensil, dan akhirnya ia pun mengetahui harga satuan dari barang-barang tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai metode Cramer untuk dipakai pada permasalahan sehari-hari di kehidupan kita.
Dari contoh dekatnya, yaitu contoh dari Williams, yaitu permasalahan peralatan sekolah. Terima kasih dan Tuhan memberkati.